Halo teman-teman, kembali lagi di channel Storytune. Langsung saja kita ke cerita selanjutnya. Istri kontrak Presdir. Hansel, bagaimana hari ini? Apakah ada pertemuan pelelangan di gedung Go? Seorang pria muda bertanya pada sekretarisnya yang lagi berdiri di depannya. Pria muda itu adalah Presdir baru yang akan mengatur perusahaan Welfin sekarang. Dia bernama Devandra Welfin. Tahun ini dia telah berumur 24 tahun dan sudah mengganti posisi ayahnya Raka Alendra Welfin di umurnya yang masih muda. Devandra dikabarkan masih berstatus jomblo dan memiliki sifat yang amat cuek terhadap wanita di sekitarnya kecuali pada ibu dan adik-adiknya. Paras yang tampan membuat para wanita terpikat olehnya. Memiliki bulu mata yang lentik dan matanya yang mempesona. Meski dirinya dikenal sebagai presdir paling cuek, Presdir Devan memiliki sifat kelembutan pada keluarganya terutama pada adik-adiknya. Sepertinya dari yang aku lihat, akan ada pelelangan ilegal di gedung tersebut, Presdir. Akan tetapi, cuma benda-benda antik saja dalam lelang kali ini, jelas Hansel kepada Presdirnya yang lagi duduk dengan tampan coolnya di kursi istimewanya. Oh, jadi begitu. Sepertinya tidak penting juga, ucap Devan tidak tertarik. Tapi, Presdir, bagaimana jika kita pergi kali ini untuk melihatnya? Siapa tahu ada benda antik yang disukai nyonya besar, usul Hansel. Devan berpikir sebentar untuk menimbang-nimbang tawaran asistennya. Sepertinya tawaran Hansel bagus juga. Siapa tahu ada yang disukai Mami di sana. Baiklah, jadwalkan kepergianku ke gedung Guo. Aku akan datang melihat lelang kali ini. Devan setuju dan berbalik membelakangi Hansel. Baik, Presdir. Hansel menunduk lalu pergi dari ruangan Presdirnya untuk menentukan jadwal pertemuan lelang kali ini. Devan melihat ponselnya. Ada sebuah gambar di layar ponsel tersebut. Gambar keluarganya yang sudah lama. Aish, kenapa aku harus jadi Presdir di perusahaan ini? Aku ingin menjadi chief terkenal dan ternama. Tapi papi malah pergi ke luar negeri bersama Mami dan membawa adik-adikku juga meninggalkanku di sini. Bagaimana aku bisa menjalani pekerjaan melelahkan ini seorang diri, keluh Deva menyandarkan punggungnya melihat ke arah jendela di depannya. Devan mendesis tak karuan. Mata birunya menatap langit dan membayangkan keluarganya sedang berlibur di negeri orang lain. Warna silau lampu menerangi sebuah kamar. Terdapat seorang gadis muda berambut pendek tela 4 jang hanya dibalut kain putih sedang tertidur di atas ranjang. Gadis muda itu tak lain adalah Aradela yang dibius oleh elbu tirinya dan diserahkan pada lelaki hidung belang. Bos, bagaimana? Gadis ini lumayan juga untuk dijual di pelelangan di gedung Chuo. Kita bisa mendapatkan banyak uang hasil menjual dirinya. Kata pria gendut dengan sebatang rokok sedang duduk di kursi sambil melihat Aradela. Bagus juga idemu. Tapi sebelum itu, bagaimana jika kita cicipi tubuh indahnya ini sebelum dijual? Kata bos pria itu tersenyum miring memikirkan hal senonoh. Kedua pria itu bermaksud untuk melecehkan Aradela terlebih dahulu. Jangan, bos. Kalau gadis ini tidak perawan lagi, kita dalam bahaya. Lebih baik tidak mengambil resiko. Saran si pria gendut pada bosnya. Si bos pun setuju dengan saran anak buahnya. Kalau begitu, kita bawa segera gadis muda ini. Si bos pun berdiri lalu mengikat tangan Aradela. Ketika ingin menyentuh tangan Aradela, Ella segera bangun dan terkejut dirinya berada di sebuah kamar dengan pria tua yang ingin mengingkatnya. Ella kemudian berusaha memberontak. Ella ingin berteriak, akan tetapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Ella sangat terkejut tidak tahu apa yang sudah terjadi padanya. Padahal seingatnya, Ella sedang minum teh hangat buatan elbu tirinya. Inilah jebakan yang direncanakan oleh Kalista. Ella semakin memberontak membuat kedua pria itu geram. Si bos pun mengeluarkan pisau dan mengancam Ella tetap diam atau pisau itu akan menyayat lehernya. Ella menelan ludah dan mulai menitikkan air mata. Tolong, lepaskan aku, rintih Ella dalam hati dirinya telah ditipu dan seret paksa oleh si bos. Dasar jalang, diamlah, bentak si bos menarik rantai yang mengingat tangan Ella. Ella sangat menyedihkan bagaikan seekor anjing yang diseret paksa. Ella menangis sesungguhkan di dalam hatinya. Elbu.
Kenapa kamu tega menjualku? Hiks, rinti Ella sangat kasihan. Suara kebisingan terdengar di dalam sebuah gedung yang cukup megah. Sebuah mobil hitam berhenti di hadapan gedung itu yang tak lain adalah Presdir Devan. Pria muda itu berjalan masuk ke dalam gedung dengan kacamata hitamnya bersama asisten Hansel. Hansel, kamu tahu kan di mana tempat lelang diselenggarakan? Tanya Presdir Devan tanpa menoleh melihatnya. Di ruangan D342. Presdir, jawab Hansel. Baiklah, biarkan aku saja yang masuk. Kamu awasi gerak-gerik para tamu yang datang, ucap Presdir Devan memasuki lift bersama Hansel. Tapi, Presdir, bagaimana dengan Anda? Hansel khawatir dengan keselamatan Presdirnya. Tidak usah pedulikan aku bisa menjaga diriku sendiri. Devan berdiri dengan angkuhnya memperbaiki kemeja hitamnya tak sabar memasuki dan melihat pelelangan kali ini. Baiklah, Presdir, ucap Hansel mengerti. Hanya beberapa saat saja, Devan telah menemukan ruangan itu. Ruangan rahasia dan hanya para pengusaha yang tahu letak pelelangan kali ini. Devan masuk seorang diri meninggalkan Hansel yang berjaga-jaga di sekitar pintu ruangan itu. Devan berjalan masuk ke dalam. Suara kebisingan dari mulut para pengusaha yang hadir sangat jelas terdengar di kedua kuping telinga Devan. Apalagi niat jahat para pengusaha di pikiran mereka dapat didengar oleh Devan. Devan duduk di kursi paling belakang. Dirinya tak ingin menjadi pusat perhatian. Memang posisi Devan sebagai presdir di perusahaan grup Welvin masih tanda tanya siapakah presdir baru itu. Cak, sangat membosankan berada di sini. Decak Devan mulai duduk santai melihat pelelangan akhirnya dimulai. Sekarang di depan mereka, terdapat liontin giok berasal dari Tiongkok. Di mana harga liontin itu cukup mahal. Liontin giok yang memiliki bentuk yang unik. Pembawa acara pelelangan kali ini mulai mengangkat harga liontin tersebut. Para pengusaha tentu saling mengajukan harga mereka untuk memperebutkan liontin yang unik dan antik ini. Cukup membuat kedua mata terpana. Tetapi tidak untuk Devan. Presdir muda itu masih saja dia melihat gerak-gerik para pengusaha membuka suara harga liontin itu. Bahkan Devan sangat merasa pelelangan ini begitu membosankan. Hanya liontin yang kecil itu mereka memperebutnya. Memang liontin itu sangat cantik. Dan ini bagus untuk diberikan pada wanita-wanita pendamping mereka. Liontin giok tersebut akhirnya terjual. Sekarang pelelangan kembali menampilkan benda antik lainnya berupa benda-benda yang unik. Devan sekali lagi hanya bisa diam saja. Tak ada yang menurutnya menarik di pelelangan kali ini. Bahkan Devan berniat untuk meninggalkan kursinya karena sudah tak tahan mendengar suara-suara kebisingan yang membuat telinganya ingin pecah. Akan tetapi, pembawa acara berteriak jika lelang penutupan kali ini sangat menarik. Devan kembali duduk demi melihat apa yang menarik dari ucapan pembawa acara. Kedua mata Devan melebar sangat terkejut melihat seorang gadis hanya bermodal kain putih menutupi tubuh tala 4 jangnya. Sungguh fenomena pertama kali Devan melihat pelelangan kali ini memperdagangkan manusia. Devan mencek ram kuat pegangan kursi. Ada sedikit kemarahan melihat pelelangan kali ini. Sangat kecewa telah melihat gadis itu dituntun begitu menurut ke atas panggung. Cak, apa-apaan ini? Sangat mengotori kedua mataku. Decak Devan tidak karuan. Baiklah, ini adalah lelang penutupan kali ini. Harga dibuka dengan jumlah 10 juta. Teriak pembawa acara mulai membuka harga. Ella tak bergerak sedikit pun. Hanya menunduk terus-menerus dengan buayan air mata menetes di kedua pipinya. Begitu rendah dirinya dihargai dengan jumlah yang sedikit itu. Para pengusaha langsung bersorak menawarkan harga tertinggi. Mereka memperebut Ella yang memiliki tubuh lumayan seksi meski tinggi tubuhnya sedikit lumayan juga. Apalagi belahan buah dada Ella sedikit terlihat membuat para pria hidung belang tergiur ingin mencobanya. Devan tak bersuara sedikit pun. Kali ini dirinya benar-benar muak melihat lelang kali ini. Itulah sifat Devan. Dirinya sangat membenci wanita yang menjual dirinya demi uang. Tapi sayangnya, Ella tidak bermaksud seperti yang dipikirkan Devan. Devan berdiri dan mulai berjalan ingin keluar. Akan tetapi, suara kecil yang terdengar lemah membuatnya berhenti. Hiks, kumohon tolong aku. Rinti suara kecil tersebut meminta tolong. Seketika itu pun Devan berbalik melihat arah Della. Baiklah,
Karena tidak ada yang menawar lagi maka gadis ini akan diberikan dengan harga 400 juta kepada Tuan. Ucap pembawa acara terhenti akibat Devan mengangkat suara. 500 juta. Berikan gadis itu padaku. Pinta Devan berdiri sambil menunjuk arah Della yang masih menunduk menangisi nasibnya. Seketika pihak yang tadi menawarkan 400 juta merasa geram karena ada yang melawannya. Akan tetapi, Devan segera menatapnya dengan tatapan membunuh sehingga pihak tersebut mundur. Baiklah, sekarang lelang kali ini jatuh kepada Tuan Muda Devandra, ucap pembawa acara tersenyum melihat Devan. Ternyata kamu tertarik juga dengan gadis ini, Tuan Muda, gumam pembawa acara dalam hati. Devan hanya mencibir saja. Nona, silahkan ikut dengan Tuan Muda. Pembawa acara membuka borgol rantai dan membawanya ke arah Devan. Devan merasa jijik melihat arah Della yang menyedihkan. Akan tetapi, rasa kasihannya tak bisa dia singkirkan. Devan pun membuka kemeja hitamnya dan mengenakan kemeja itu ke tubuh Aradella. Aradella terkejut dengan perlakuan orang yang membelinya. Ella mendongak melihat siapa lelaki itu. Ella terdiam terpana melihat ketampanan Devan. Ella berpikir jika orang yang membelinya adalah pria hidung belang, tapi ternyata pria tampan dengan raut wajah coolnya. Tuan, terima kasih. Batin Ella menunduk. Devan yang melihatnya mulai risih dan berkata, ikut aku pulang. Devan berjalan dengan angkuh meninggalkan Ella. Ella mengangguk dan melirik para pengusaha. Tatapan mereka seakan ingin menculiknya. La pun segera menyusul Devan meninggalkan tempat itu. Sepertinya Ella adalah hadiah untuk sang mami nantinya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.